Selamat pagi Bapak Salar dan Ibu Sinta yang saya hormati dan juga seluruh siswa-siswi yang saya kasihi. Hadirin semua, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum mulai pidato pada hari ini, saya ingin puji syukur mengucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa telah diberikan kesempatan untuk berpidato dan juga tanpa halangan semua Bapak Ibu dan juga seluruh siswi bisa bergabung di sini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alexander Wijaya dari kelas 11 IPS 3. Tema yang akan saya bawa adalah toleransi dan intoleransi, peluang dan tantangan di tengah krisis kebangsaan, persatuan dan kesatuan untuk mencapai persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kita tahu bahwa dalam negara Indonesia ini seringkali terjadinya krisis dalam hal toleransi dan juga intoleransi. Banyak sekali toleransi dan intoleransi ini sering digunakan sebagai bahan ejekan dan juga candaan bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu bisa mengakibatkannya kehilangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena kebebasan dalam beragama dan juga kebebasan dalam mengatakan pada hal yang tidak sepantasnya untuk digunakan. Seperti banyak sekali secara tidak langsung maupun secara virtual. Nah, yang pertama adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau antar kelompok lingkungan masyarakat tertentu. Toleransi ini memiliki makna yang positif, tetapi untuk negara Indonesia ini, toleransi digunakan tidak berjalan dengan sangat mulus. Terjadi banyak konflik sehingga terjadi banyaknya kebencian atas perbedaan tersebut. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bunyi menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah. Maka dari itu seharusnya toleransi harus memiliki damai, kesejahteraan antar masyarakat dan umum lainnya. Namun intoleransi adalah kata antonim dari kata toleransi, di mana memiliki makna negatif untuk masyarakat Indonesia. Intoleransi tersebut memiliki makna yaitu sikap rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain. Dalam ketidakpedulian ini, banyak sekali orang-orang di luar maupun oknum-oknum yang di warga Indonesia sering terjadinya sentimen antar suku dan juga antar agama, seperti mengejek agama orang lain, mengejek orang agama lain itu bisa mendapatkan pasal, salah satu pasal yang dibuat oleh rancangan undang-undang Kitab Undang Hukum Pidana 302, yaitu penodaan agama yang bersifat usuhan, menghasut, kekerasan diskriminasi akan diakibatkan kelak nantinya, yaitu serupa dosa. Sikap intoleransi ini sering digunakan dalam media sosial dan juga sering digunakan dalam orang dan ke orang lainnya. Maka dari itu, negara Indonesia ini sering terjadi banyak sekali perpecahan antara kebencian dan juga ketidaksetaraan sosial di antara masyarakat. Maka dari itu terjadi diferensiasi sosial dalam hal suku dan juga beragama. Nah, dalam hal peluang-peluang yang bisa dilakukan untuk mencapai persatuan dan kesatuan, yaitu kita memiliki rasa peduli. Rasa peduli ini bukan hanya dari kita saja, tapi dari masing-masing orang lain. Dari rasa peduli ini, kita peduli terhadap lingkungan sekitar, lingkup di mana negara Indonesia. Yang kedua, tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Yang berikutnya, yang terakhir adalah tantangan untuk mencapai kesatuan Republik Indonesia. Saya bilang tantangan karena ini tidak semua orang bisa melakukan tindakan ini. Yang pertama, mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri ini agak berbeda, bukan dari kita mengenal nama kita ataupun kita gimana. Mengenal diri sendiri ini adalah dengan cara kita pahami
harus memiliki berpikir bijaksana. Berpikir bijaksana dengan tidak menghindari orang lain dengan adanya perbedaan maupun suku maupun agama. Yang terakhir adalah merupakan tantangan paling berat menurut saya untuk warga negara Indonesia, yaitu jalin persahabatan dengan orang yang berbeda. Karena kita tanpa kita sadari, kita seringkali melakukan sikap intoleransi. Nah, sikap intoleransi tersebut kita bisa muncul yaitu dengan mengejek suku, seperti mengejek fisik, mengejek dari personality kita masing-masing. Nah, kalau untuk negara, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pengistanaan agama dan juga diskriminasi agama. Demikian pidato saya pada hari ini. Semoga saat ini setelah saya memberikan pidato pada kali ini, supaya kita bisa mendapatkan rasa solidaritas sosial dan juga kita bisa menemukan rasa toleransi terhadap orang-orang lain. Hilangkan rasa intoleransi karena itu bisa berdampak negatif untuk negara Indonesia. Terima kasih Bapak Salah dan Ibu Sinta. Saya ingin meminta maaf jika ada kata yang kurang berkenan untuk hadirat-hadirat semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.